Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 247822033 dan saat ini saya berada di kelompok 4 dengan anggota Fadila Azriana dan juga Nabila Ayu Larsati. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari etika profesi di bab ketujuh yaitu software and development. Jadi sebenarnya apa sih software dan development itu? Kalau kita lihat dari pengertiannya, software and development itu artinya kan sebuah perangkat lunak ya. Kalau development itu adalah pembuatnya atau perancangnya. Nah, software development itu mencakup seluruh tahapan ya. Jadi bukan cuma tentang membuatnya aja, tapi dia mencangkup dari ide sampai si software ini bisa siap digunakan. Bahkan dia juga mencakup di bagian pemeliharaannya. Nah, di sini ada tahap-tahap utama dalam pembuatan software. Yang pertama itu ada planning, terus ada analisis, desain, implementasi, testing, dan juga development. Jadi memang pembuatan software development itu mengandung langkah-langkah yang sedikit rumit. Kenapa begitu? Karena itu digunakan untuk supaya software ini bekerja dengan efisien. Next slide. Nah, di sini ada sebuah kata-kata dari seorang Michael G. Quinn ya. Jadi di sini dia berkata bahwa every piece of code carry an ethical weight. Jadi katanya setiap piece atau setiap bagian dari kode itu mengandung ya atau membawa beban etika di dalamnya. Yang dimaksud bahwa software yang kita buat itu ada mengandung etika di dalamnya. Misalnya sebuah kode ya, dalam dunia pemrograman itu apapun yang kita buat itu pasti mulai ya dari algoritma atau aplikasi itu punya tanggung jawab kita. Jadi misalnya kita membuat sebuah pemrograman dan kita memang membuatnya itu secara tidak benar atau mengasal gitu ya, maka kode itu bisa saja menjadi alat yang bisa merusak penggunanya. Contohnya kita membuat kode tanpa adanya privasi, maka bisa saja data-data dari pengguna itu hilang dan malah tersebar luas. Bisa juga ketika kita mendapatkan informasi gitu, informasi yang kita sebarkan dari software kita itu malah menjadi sebuah hoax. Nah, di situ makanya kita menjunjung tinggi yang namanya tanggung jawab. Selanjutnya ada etika dan profesionalisme. Jadi apa sih sebenarnya etika dan profesionalisme itu? Dikatakan bahwa etika dan profesionalisme itu merupakan sebuah fondasi utama dari rekayasa perangkat lunak. Di sini dikatakan bahwa dalam etika dan profesionalisme ada bagian dasar yang perlu kita gunakan, yaitu ada software engineering. Seorang pengembang perangkat lunak tidak hanya dituntut untuk bisa menulis kode dengan baik, tapi juga harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama itu jujur. Ketika seseorang tidak memiliki kejujuran dalam sebuah pengembangan, maka mungkin saja yang harusnya proyeknya itu sudah belum jadi, tetapi dia menyalahgunakannya dan bilang bahwa proyek itu tidak jadi. Terus kita juga harus menjaga keamanan. Lalu kita harus menghindari plagiarisme. Itu sama seperti materi kita di minggu-minggu sebelumnya, bahwa plagiarisme tidak boleh terjadi di dalam pembuatan sebuah software. Kita juga perlu bekerja sesuai dengan standar profesional yang berlaku di negara kita. Next slide. Maaf, slide sebelumnya. Di sini juga ada beberapa pasal di Indonesia yang mengandung membawakan bahwa regulasi yang mengatur pencegahan pembuatan software secara sembarangan. Itu ada dalam Undang-Undang UU ITE di pasal 30 sampai dengan 33 yang itu mengandung kata-kata itu melarang mengakses tanpa izin. Terus ada juga penyadapan ya, penyalahgunaan eh, sebuah software seperti merubah dan segala macamnya, melarang mengganggu sistem orang lain ya. Terus kalau dalam UU DP itu juga mengandung hal-hal yang berkaitan tentang menjaga keamanan, memberitahu pengguna, tidak menyebarkan data pribadi, dan memberikan sanksi kepada pihak yang lalai
menyalahgunakan data tersebut. Oke, next slide. Ini ada beberapa hal yang dikatakan the important of software quality. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang penting dari software yang ingin kita buat. Ini tercatat di dalam Pressman tahun 2010, yaitu yang pertama ada reliability. Jadi apa sih kemampuan yang bisa dilakukan oleh si software itu? Jadi kita juga perlu tahu apa yang memang dibutuhkan oleh pengguna untuk software yang kita ingin gunakan. Terus di sini security atau keamanan. Di sini juga penting ya, karena memang ketika software yang kita bangun tanpa adanya security, maka data-data klien yang seharusnya merasa aman dengan data-data yang mereka berikan itu malah menjadi was-was ketika memang security tidak aman. Di sini ada maintainability atau kemudahan dalam pemeliharaan. Ya, ini juga penting karena ketika project yang kita gunakan memang sudah bagus dan kompleks, tetapi ketika di maintenance itu sangat sulit, maka klien juga merasa tidak nyaman karena ketika maintain kan biasanya menggunakan waktu yang sangat lama ya. Jadi itu memang perlu dipermudah. Usability atau kemudahan pengguna, memang pengguna juga perlu dimudahkan karena ketika software itu terlalu kompleks di dalamnya, maka itu akan sulit untuk digunakan. Jadi penggunaan harus ditekankan juga. Di sini ada portability atau portabilitas atau mengukur kemampuan software untuk berjalan. Ini juga perlu dilakukan ya sebagai pengujian untuk mengetes apakah itu benar-benar bisa berjalan atau tidak. Oke, lanjut. Di sini ada dampak kegagalan software. Jadi apa saja sih dampak kegagalan software? Ini kita mengambil dari kasus di global ya. Yang pertama itu adalah Knight Capital pada tahun 2012 ya. Di sini adalah kasus di mana sebuah perusahaan keuangan di Amerika Serikat itu mengalami kerugian sekitar 440 juta USD, yaitu nilai yang sangat besar ya. Dan ini terjadi hanya dalam waktu 45 menit. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika ada satu bug ya, itu terjadi karena ada satu bug kecil sebenarnya yang mengakibatkan sistem itu melakukan trading otomatis. Dan itu hanya terjadi selama 45 menit dan mengakibatkan kerugian sebanyak 440 juta USD. Ya, itu menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa bahkan kesalahan kecil pun dalam sebuah software ketika tidak diperhatikan, maka itu bisa menjadi kerugian yang sangat besar. Dan perusahaan keuangan di Amerika ini mengalami kerugian sampai dia menutup ya, sampai dia kehilangan seluruh modal mereka. Terus yang kedua ada threat tahun 2005 ya, ini mengakibatkan dari mesin terapi di radiasi buatan ya, di sebuah mesin kesehatan ya. Jadi mesin itu mengalami bug pada perangkat lunaknya dan menyebabkan pasien itu menerima overdosis radiasi. Jadi yang seharusnya radiasi yang diterima oleh korban itu hanya sedikit, tapi karena terjadinya sebuah bug, maka radiasi itu dia mengalami overdosis. Dan itu mengakibatkan tidak hanya sebuah korban luka-luka, tetapi juga menjadi korban jiwa. Ya. Ada korban jiwa di dalamnya. Ini diambil dari Lesson of Tanner pada tahun 1993. Ini selanjutnya di next slide. Kita juga akan memahami, kalau kita tadi sudah melihat dari kasus di luar negeri, kita akan melihat kasus yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada kasus yang mungkin kita sering dengar, yaitu tentang pada waktu COVID itu ada website bernama Peduli Lindungi ya, yang saat ini sudah menjadi website idol. Ya, itu mungkin jadi sebuah kasus yang sangat menarik ya. Jadi pada saat itu pun pada tahun 2022 ya, bahwa website ini menerima semua data-data diri dari orang-orang yang memang membutuhkan vaksin. Nah, dia membutuhkan vaksin, dia mengirimkan data pribadi serta NIK. Nah, pada tahun itu dia mengalami sebuah kebocoran data pengguna. Nah, ketika terjadi sebuah kebocoran, ini menjadi dampak yang sangat besar ketika sebuah
program website pemerintah mengalami kebocoran, itu mengakibatkan turunnya kepercayaan publik, apalagi itu sistem pemerintahan. Terus yang kedua ada My Pertamina. Di My Pertamina kan pada saat COVID juga ya, untuk mengisi BBM itu membutuhkan My Pertamina supaya dia mendapatkan subsidi BBM. Nah, ini diambil dari kompas.com 2022. Dikatakan bahwa My Pertamina itu sering mengalami error karena dia saat itu sedang dalam masa uji coba, seperti sulit diakses dan segala macam ya. Ini berdampak untuk ketidaknyamanan dari pengguna ya. Apalagi itu adalah sekali lagi itu adalah program pemerintah. Ketika itu tidak berjalan sesuainya, maka kekecewaan dari publik itu akan lebih parah dibandingkan daripada program dari sebuah perusahaan wira swasta. Terus yang ketiga terakhir ada SPD atau Kemendagri. Itu adalah sistem informasi pemerintah dari daerah ya. Itu mengalami box sinkronisasi data yang menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi pemerintahan. Dan karena ini terjadi oleh program pemerintah lagi ya, sekali lagi itu mengakibatkan gangguan operasional di instansi, dan itu juga mengakibatkan efisiensi pekerja menurun. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari ini ya, dari kegagalan dalam pembuatan software ini, bahwa kegagalan software itu bukan hanya sebuah masalah teknis, tapi juga merupakan sebuah tanggung jawab sosial. Artinya setiap pengembang itu bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi maupun moral dari sistem yang mereka buat. Karena ketika profesionalisme dan etika itu tidak ada di dalam pembuatan software, maka hal itu akan merugikan pengguna dan masyarakat. Itu mungkin tidak hanya merugikan secara materi, tetapi ketika itu bekerja di bidang kesehatan, itu juga dapat merugikan secara nyawa. Dan ketika profesionalisme dan etika itu diterapkan, maka keamanan dan keandalan itu pasti akan terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dari teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu software product liability, yang artinya tanggung jawab produk perangkat lunak. Nah, topik ini sangat penting dibahas karena dalam dunia teknologi, software tidak hanya dilihat sebagai hasil karya teknis, tapi juga memiliki konsekuensi hukum bila menimbulkan kerugian pada pengguna. Jadi, sama seperti produsen barang fisik yang biasanya dituntut kalau produknya rusak. Nah, pengembang software ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban jika produknya menyebabkan kerugian. Secara internasional, menurut Rayons tahun 2014, di sini dapat kita lihat ada 4 dasar hukum utama yang biasa digunakan untuk menentukan tanggung jawab pengembang software, yaitu yang pertama ada strict liability, yaitu adalah tanggung jawab langsung tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian, misalnya sebuah software keamanan gagal berfungsi dan membuat data pengguna bocor, walaupun tidak disengaja, pengembang tetap bisa dimintai tanggung jawab karena produknya terbukti merugikan. Lalu yang kedua ada negligence, yaitu ini nih artinya adalah kelalaian. Kelalaian ini terjadi kalau pengembangnya tidak melakukan pengujian atau evaluasi dengan cukup hati-hati. Misalnya, jika developer tahu ada bug besar, tapi tetap merilis software tanpa perbaikan. Nah, ini nih termasuk adalah sebuah kelalaian. Lalu yang ketiga ada breach of warranty, yaitu artinya pelanggaran jaminan. Jadi ketika software tidak sesuai dengan janji atau spesifikasi yang diberikan kepada pengguna, contohnya software dijanjikan mampu mengenkripsi data, tapi ternyata tidak melakukannya dengan benar. Lalu yang keempat ada misrepresentation
artinya adalah penyesatan, yaitu ketika pengembang menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang produknya. Misalnya menyebut sistemnya aman, padahal tahu masih ada celah keamanan besar. Jadi, keempat dasar ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembang software itu tidak hanya soal teknis, tapi juga mencakup tanggung jawab moral dan hukum terhadap keamanan pengguna. Lalu di sini ada konteks Indonesianya sendiri. Jadi karena kita belum punya undang-undang khusus tentang software produk liability, tapi konsep tanggung jawab digital ini sudah diatur lewat dua undang-undang utama, yaitu ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Yang pertama ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ini Junto nomor Junto nomor 19 tahun 2016, yaitu berarti ini telah diubah. Yang tadinya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ini tentang informasi dan transaksi elektronik, lalu diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini nih tentang undang-undang yang mengatur larangan akses ilegal perusakan dan manipulasi data elektronik dalam pasal 30 sampai pasal 33. Artinya, pengembang punya kewajiban moral dan hukum untuk memastikan sistemnya tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan atau kebocoran data. Lalu di sini ada yang kedua yaitu UU PDP nomor 27 tahun 2022 yaitu tentang perlindungan data pribadi. Jadi di sini dalam pasal ini disebutkan bahwa pengendalian data pribadi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Jika terjadi kebocoran, pengembang bisa dikenai sanksi hukum dan administratif karena dianggap lalai. Di sini ada contohnya yaitu ada tiga ya. Dapat kita lihat ada EKTP, Tokopedia tahun 2020 dan Dapodik tahun 2022. Jadi pada kasus yang EKTP ini, kasus ini adalah kasus pertama kebocoran data EKTP di mana data pribadi penduduk Indonesia ini dijual di forum hacker. Jadi ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pemerintah dan secara hukum masuk kategori kelalaian karena pengelola sistem tidak menjamin keamanan software yang digunakan. Lalu untuk kasus yang Tokopedia tahun 2022, ini adalah menjadi salah satu contoh besar kebocoran data pribadi di Indonesia. Karena lebih dari 90 juta akun pengguna itu bocor, yang menunjukkan bahwa lemahnya pengujian keamanan software. Jadi dalam konteks software produk liability ini, kasus ini termasuk kelalaian atau yang poin kedua yaitu negligence, karena sistem ini tidak cukup aman untuk melindungi data pelanggan. Dan yang terakhir ada Dapodik pada tahun 2022, yaitu kasus ini memperlihatkan bahwa lemahnya keamanan sistem pemerintah data siswa dan guru bisa diakses publik tanpa izin. Jadi datanya itu publik. Untuk kasus-kasus ini didapatkan dari info yaitu bssn.go.id Peraturan BPK RI tahun 2022. Lalu selanjutnya di sini ada SDLC dan Quality Assurance. Di sini dapat kita lihat eh, yaitu ada tahapan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yaitu software development life cycle. Di sini ada empat. Menurut aturan Pressman tahun 2010, yaitu ada 5 tahapan utama. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi tahap ini adalah fondasi awal di mana tim menentukan tujuan, masalah yang ingin diselesaikan, dan rencana pengerjaan. Di sini biasanya dilakukan identifikasi kebutuhan klien dan analisis biaya serta waktu proyeknya. Lalu yang kedua ada analisis, yaitu setelah masuk ke tahap analisis, tahap ini adalah menggali apa saja kebutuhan pengguna dan sistemnya. Tujuannya supaya pengembang tidak salah paham dengan ekspektasi pengguna. Misalnya fitur apa yang dibutuhkan, berapa banyak pengguna yang akan mengakses, dan bagaimana alur sistemnya.
Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu desain. Di tahap desain ini dibuat rancangan software secara teknis seperti struktur database-nya bagaimana, tampilan interface-nya, dan arsitektur sistem. Jadi ini seperti menggambar blueprint sebelum coding dimulai. Lalu yang keempat ada implementation. Tahap implementation ini adalah saat pengembang mulai menulis kode program berdasarkan rancangan yang telah disetujui. Hasilnya adalah versi awal, software itu bisa diuji. Lalu tahap yang terakhir ada testing, yaitu setelah software selesai dibuat, dilakukan pengujian untuk memastikan tidak ada error atau bug ataupun kesalahan lainnya. Jadi software ini benar-benar siap digunakan oleh pengguna tanpa menimbulkan masalah. Lalu di sini ada metodologi, yaitu dalam praktiknya SDLC ini bisa dijalankan dengan beberapa metodologi pengembangan. Seperti yang pertama ada waterfall, yaitu berurutan dan terstruktur. Jadi setiap tahap itu harus selesai dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Model yang waterfall ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal, seperti sistem administrasi pemerintahan. Lalu yang kedua di sini ada Agile. Agile ini lebih fleksibel gitu. Jadi software yang dikembangkan sedikit demi sedikit sambil terus diuji dan diperbaiki. Pendekatan ini sering dipakai oleh perusahaan startup karena bisa menyesuaikan perubahan kebutuhan penggunanya. Lalu yang terakhir ada development operation, yaitu tujuannya agar tim pengembang dan tim operasional bisa bekerja lebih cepat, efisien, dan kolaboratif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa SDLC ini memberikan kita panduan langkah-langkah membangun software secara sistematis. Selanjutnya ada eh, SDLC. Ada setelah kita membahas SDLC yang tadi itu, kita akan membahas yaitu praktik QA di Indonesia. Jadi, QA ini adalah singkatan dari Quality Assurances, yaitu proses untuk menjamin bahwa setiap tahapan SDLC memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Hmm, jadi QA ini bukan hanya tentang mencari bug, tapi memastikan software dibuat dengan prosedur yang benar, aman, dan sesuai kebutuhan penggunanya. Untuk yang di sini, ini diterapkan di yang pertama ini diterapkan di BUMN, Telkom, PLN, dan startup digital, yaitu di Gojek dan Tokopedia, sumbernya dari bssn.go.id. Eh, jadi QA ini digunakan untuk memastikan sistem informasi yang mereka pakai, seperti sistem billing pelanggan, jaringannya, terus aplikasi layanan publik. Eh, Sedangkan ini untuk yang di BUMN. Sedangkan kalau yang di Gojek dan Tokopedia, QA diterapkan agar setiap fitur baru diuji secara otomatis sebelum diluncurkan ke penggunanya. Ini bagian dari budaya kerja mereka yang berbasis DevOps dan Agile. Jadi update bisa cepat tapi tetap aman. Lalu yang kedua di sini ada sertifikasi. Untuk menjamin dan kualitas sistem, banyak lembaga dan perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan sertifikasi karena untuk keamanan. Jadi di sini ada ISO, IES 27001 adalah standar internasional tentang sistem manajemen keamanan informasi, yaitu Information Security Management. Jadi sertifikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan punya kebijakan prosedur dan sistem kerja yang memastikan data pengguna terlindungi dan software yang dipakai aman dari kebocoran. Lalu selanjutnya yang ketiga ini contoh profesionalisme dan akuntabilitas publik ya. Jadi eh, un- selain aspek teknis, QA juga menuntut profesionalisme dan akuntabilitas publik. Artinya pengembang dan lembaga yang mengelola software harus bertanggung jawab
terhadap kualitas dan dampak sosial dari sistem yang mereka buat. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan CMMI, yaitu singkatan dari Capability Maturity Model Integration. Di sini ada 5 level kematangan, yaitu eh, untuk 5 level ini yang menunjukkan bahwa perkembangan organisasi dari yang paling dasar hingga yang paling optimal. Jadi yang pertama ada level yang pertama yaitu initial. Yaitu pada level ini, proses pengembangan masih tidak teratur dan bergantung pada individu. Kalau orangnya dikunci keluar, proyek bisa berantakan. Biasanya ini terjadi di organisasi yang belum punya standar kerja yang jelas. Lalu yang kedua ada managed, yaitu di level ini proyek sudah mulai dikelola secara terencana. Ada penjadwalan, dokumentasi, dan pembagian tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada defined, yaitu level ketiga ini berarti proses sudah terstandarisasi di seluruh organisasi. Jadi setiap proyek ini mengikuti prosedur yang sama dan ada pedoman kualitas yang jelas. Level yang keempat yaitu ada quantitatively managed, yaitu pada level ini semua proses sudah diukur dengan data dan analisis statistik. Artinya organisasi sudah bisa memprediksi kinerja proyek dan risiko dengan angka yang konkret. Lalu pada level yang kelima, optimizing, yaitu level paling tinggi adalah optimizing ini. Jadi organisasi ini fokus pada perbaikan berkelanjutan. Jadi mereka bukan cuma mempertahankan standar, tapi selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Di sini ada manfaatnya, yaitu yang pertama ada efisiensi yang tinggi. Jadi dengan proses yang terukur dan standar, organisasi bisa menghemat waktu dan sumber daya. Di sini seperti booknya berkurang 30-40% dalam studi SEI tahun 2010. Lalu di sini penerapan di Indonesia-nya, contohnya yaitu BSSN dan Telkom Sigma menggunakan CMMI bersamaan dengan standar keamanan um, ISO atau IES 27001 untuk meningkatkan kualitas proses TI, teknologi informasi dan keamanan data. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang safety critical system. Jadi untuk definisinya sendiri, safety critical system itu adalah sistem yang apabila mengalami kegagalan dapat menimbulkan risiko risiko serius seperti cedera, kerusakan material, bahkan kematian. Jadi menurut Sommerville pada tahun 2015, sistem ini menuntut perhatian sangat tinggi terhadap aspek keandalan dan keselamatan. Di sini ada contoh kasus global yang sering dijadikan acuan adalah NASA Mars Climate Orbiter pada tahun 1999. Jadi kegagalan proyek ini disebabkan oleh kesalahan konversi satuan dari imperial ke metrik yang mengakibatkan hilangnya pesawat senilai ratusan juta dolar. Selain itu ada contoh lainnya seperti Terak 25 pada tahun 1985, sebuah alat terapi radiasi yang menyebabkan overdosis radiasi pada sistem pada pasien karena bug dalam perangkat lunak kontrolnya. Nah, di sini ada konteks Indonesia, dari konteks Indonesia sendiri, sistem dengan kategori safety critical juga banyak digunakan. Misalnya di ATCS atau Automatic Traffic Control System untuk pengaturan lalu lintas, SIM online untuk pengelolaan data identitas pengemudi, dan YNATILS yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System milik BMKG yang berfungsi memberikan peringatan dini tsunami. Jadi kesimpulannya, sistem dengan tingkat kritikalitas tinggi ini menuntut pengujian yang sangat ketat dan menyeluruh. Bahkan minor bug atau kesalahan kecil itu sekalipun dapat berdampak fatal. Oleh karena itu, setiap pengembang wajib menerapkan verification dan validation
secara komprehensif serta melakukan pengujian dalam berbagai kondisi ekstrim sebelum sistem benar-benar dioperasikan. Slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya di sini ada quality standards ISO 9001 dan VMIA. Di sini akan membahas standar kualitas dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu ISO 9001 dan VMIA. Nah, yang pertama, ISO 9001 itu merupakan standar internasional yang menekankan pentingnya sistem manajemen mutu dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan keberlanjutan. Standar ini memastikan bahwa proses dalam organisasi itu berjalan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Jadi sehingga hasil akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Selain itu, penerapan ISO 9001 dalam bidang teknologi informasi membantu organisasi untuk melakukan audit internal, mengukur efektivitas proses, dan menemukan peluang perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua, di sini ada FMIA atau Failure Mode and Effect Analysis, merupakan metode analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem sejak tahap perancangan. Jadi metode ini dikembangkan untuk menilai 3 hal utama, tingkat keparahan, severity, kemungkinan terjadinya kegagalan, occurrence, dan kemampuan mendeteksi kesalahan, detection. Ketiga nilai ini digunakan untuk menghitung RPN atau Risk Priority Number dengan rumus RPN SX X kali 0 kali O kali D. Nah, jadi nilai RPN ini tuh membantu tim menentukan prioritas perbaikan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar pula risiko yang harus segera ditangani. Nah, sebagai contoh di sini, pada sistem perbankan digital, kesalahan dalam proses autentikasi pengguna memiliki nilai keparahan yang tinggi karena dapat menimbulkan kerugian finansial. Nah, sementara dalam sistem akademik kampus juga contohnya kesalahan pada fitur penilaian mahasiswa juga dapat menurunkan kredibilitas institusi. Nah, jadi dengan demikian penerapan ISO 9001 dan FMIA itu bukan hanya sekedar memenuhi standar formalitas, melainkan juga upaya nyata untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang dihasilkan aman, andal, dan sesuai kebutuhan pengguna. Slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya yaitu ethical responsibilities of developers. Di sini akan membahas tentang tanggung jawab etis para pengembang perangkat lunak. Jadi menurut ICM Code of Ethics tahun 2018 ada 3 prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang pengembang, yaitu due care, honesty, dan integrity, serta accountability. Pertama, due care ini berarti pengembang harus berhati-hati dalam setiap proses pengembangan dan memastikan sistem yang dibuat tidak membahayakan pengguna. Yang kedua ada honesty and integrity. Dia menekankan pentingnya kejujuran dalam melaporkan kesalahan, menyampaikan keterbatasan sistem, serta tidak menyembunyikan potensi risiko kepada pengguna. Dan yang ketiga ada accountability, dia berarti kesiapan pengembang untuk bertanggung jawab atas konsekuensi sosial maupun teknis dari perangkat lunak yang dihasilkan. Dalam konteks Indonesia sendiri, penerapan etika profesional ini juga berkaitan erat dengan transparansi, proyek teknologi informasi pemerintah, serta publikasi perangkat lunak atau open source. Nilai profesionalisme dan amanah menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap dunia teknologi. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa etika dalam rekayasa perangkat lunak itu bukan hanya tentang kepatuhan terhadap standar profesional, tetapi juga
tentang menjaga integritas dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat luas. Selanjutnya, di slide ini tentang summary atau ringkasan. Jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa etika dan profesionalisme itu merupakan inti dari kualitas perangkat lunak. Jadi sistem yang baik itu tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi juga dari seberapa aman, andal, dan bertanggung jawab cara sistem tersebut dikembangkan. Slide selanjutnya. Di sini ada 3 pertanyaan diskusi. Nah, yang pertama itu ada apa tanggung jawab etis pengembang saat software merugikan publik? Dan yang kedua, mengapa dokumentasi KIA termasuk kewajiban moral? Dan yang ketiga, bagaimana UU PDP memengaruhi proses pengembangan software di Indonesia? Silakan jika ada yang ingin menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, jadi kita akan menjawab mengenai apa sih sebenarnya tanggung jawab etis pengembang saat software itu merugikan publik. Ya jelas yang pertama itu ya kita harus meminta maaf ya. Kita meminta maaf. Kalau misalnya kita berbuat salah ya jelas kita harus meminta maaf. Jangan malah menyalahkan masalah kita kepada orang lain. Terus lalu kita harus bertanggung jawab dengan cara apa? Yaitu kita memperbaiki. Kita bisa memperbaiki sistemnya, terus kita mencegah supaya hal itu tidak terjadi kembali. Kita juga harus melindungi dan menghormati pengguna. Kalau memang misalnya pengguna ingin transparan atau dia ingin memastikan supaya bocor itu tidak terulang lagi, ya jelas kita harus mengutamakan menghormati si pengguna tersebut. Terus yang terakhir, kita harus mematuhi hukum yang ada di negara kita. Kalau memang kita harus di penjara ataupun menanggung konsekuensi, maka kita harus melakukannya. Mungkin itu saja. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjawab yaitu pertanyaan yang kedua, mengapa dokumentasi QE termasuk kewajiban moral? Moral, yaitu karena dokumentasi QE yaitu merupakan bukti komitmen moral dan profesional bahwa pengembang telah melakukan proses yang benar. Jadi dalam etika rekayasa perangkat lunak atau software engineer code of ethics, pengembang itu wajib mencatat setiap tahapan pengujian dan hasilnya, menyimpan bukti uji cobanya, dan menunjukkan bahwa produk diuji secara layak sebelum digunakan. Jadi, dokumentasi QA ini bukan hanya kebutuhan administratif, tapi juga tanggung jawab etis sebagai bentuk kejujuran, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pengguna. Lalu untuk yang selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana UU PDP memengaruhi proses pengembangan software di Indonesia. Jadi, UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UU PDP secara langsung memengaruhi proses pengembangan software di Indonesia karena yang pertama, setiap pengembang wajib melindungi data pribadi pengguna, dan yang kedua, pengembang harus menerapkan sistem keamanan dan enkripsi yang memadai, dan yang ketiga, jika terjadi kebocoran data, pengendali data wajib bertanggung jawab secara hukum. Nah, artinya UU PDP itu tidak hanya bicara soal hukum, tapi juga mendorong perubahan budaya kerja pengembang, agar setiap proyek software memiliki aspek keamanan, etika, dan kepatuhan regulasi sejak awal. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Jadi mungkin ini saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.